Yo, hari ini kita akan main Magic Chess Go Go dengan Commander Cho, salah satu commander yang sangat meta akhir-akhir ini. Nah, untuk kedepannya saya akan menceritakan beberapa yang penting saja. Sisanya kita akan lihat di permainannya. Oke? Karena rencananya kita akan bermain low streak, maka akan kita jual semua hero yang sudah kita dapatkan tadi untuk juga menambah interestnya. Kita jual dulu aja semuanya. Lalu kartu yang kita pakai adalah The Book of War, yaitu mendapatkan 1 XP untuk setiap kemenangan dan 3 XP untuk setiap kekalahan. Jadi lumayan, dapat 9 kalau kita kalah sampai fat box, atau dapat 3 kalau kita menang terus sampai fat box. Walaupun nggak mungkin ya, mungkin aja kalau misalnya banyak yang bermain low streak juga. Nah, di sini kita cepatin aja sampai ke fat box. Nah, di fat box ini sebenarnya kita pengennya ambilnya hero harga 4, cuma nggak ada yang bagus. Jadi kita ambil immortal aja. Sebenarnya ada Yif, cuma karena Yif kurang oke kalau di awal, dia butuh combo yang kuat. Jadi jangan dulu aja, kita ambil immortal aja. Salah satu item penting untuk sampai ke late game nantinya. Di sini saya cuma ambil Moskov sama Kari, dan cuma saya tempatkan 2 itu untuk tetap menjaga interestnya 20 dan mendapatkan 4 gold dan untung 3 XP kalau kalah dari The Book of War tadi, karena kemungkinan kalah juga sih hanya dengan 2 hero bintang 1. Tapi pertukarannya cukup worth it karena HP saya masih berada di angka 80-an, itu masih aman lah untuk game yang masih sangat di awal ini. I do what I want to do. Nah, kali ini kita ambil dulu aja semua hero untuk mengisi slot 6-nya, 6 hero kita. Kalau bisa sih yang sinerginya sama biar lebih mudah aja. Kita ambil Claude, lalu Dirot, Belerik, dan si Matilda untuk mengisi slot aja. Dan ini belum jadi ini ya, hero sampai akhirnya. Ini masih line up sementara, line up sementara yang untuk menahan gempuran lawan aja. Walaupun susah juga ya kalau hero-nya masih bintang 1. Walaupun di sini menang kita, karena hero lawan juga belum sekuat itu.
Di sini ada dua go card, dua-duanya bagus. Satunya dapat Magic Crystal Inferno, satunya Fast Promotion yang bisa langsung menaikkan hero ke bintang 2. Dan kali ini saya lebih condong ke Fast Promotion, walaupun belum bisa diambil karena kita belum sampai ke level 7 atau 8 yang bisa mendapatkan hero harga 4. Kalau masih level 7 itu masih susah. Tapi kenapa di sini ada Melissa sebenarnya, cuma nggak saya naikkan ke bintang 2 karena kayaknya feelingnya kurang bagus nih untuk main ke Melissa kali ini. We'd better be on the road, Clint. It's a long way. I ain't got time to care about the suffering of others. Nah, di sini sebenarnya ada Vexana juga sebagai hero harga 4, cuma nggak saya ambil dan nggak saya pakein Fast Promotion karena item yang saya ambil tadi item fisikal, jadi kurang lah untuk Vexana. Nah, di sini kita masukin dulu aja hero-hero yang bisa sinergi. Kita jadiin ke Los Pecados untuk memperkuat Claude aja biar dapat 18% kalau nggak salah Los Pecadosnya itu. Nah, kita masuk ke Fat Box. Biasanya kalau saya urutan yang dipentingkan adalah pertama Magic Crystal, lalu kedua item, ketiga baru hero. Kalau kita bisa dapat Magic Crystal, kita bisa menentukan arah permainannya mau seperti apa. Kalau enggak ya item. Nah, akhir-akhir baru hero-nya. Di sini muncul lagi Claude-nya, cuma saya nggak pengen pakai Claude. Tamus juga muncul, tapi beberapa pemain lainnya main Tamus, jadi kayaknya Tamusnya nggak perlu kita face promosiin dulu. Kita beli aja dulu untuk menambah-nambah badan di depan aja, biar lebih keras aja di depannya. Me? A thief? No. I'm only borrowing this.
Oke, di sini muncul Link, salah satu hero yang sering disangkut pautkan dengan Astro, yang akhirnya saya dapat juga magic kristalnya. Jadi kita pakai face promotionnya untuk naikkan si Link menjadi bintang 2. Walaupun belum bisa kita masukkan karena sinerginya belum nyala, belum ada swordman-nya, belum ada dragon altarnya. Nah, ini baru kita ambilin dulu aja untuk persiapan nanti di babak monster. Setelah babak monster baru kita mulai melakukan transisinya. Untuk Gogokart ketiga kita ambil Healing Fountain. Fungsinya adalah memulihkan 3 HP Commander di setiap babak dan dapat 6 gold ketika mendapatkan Gogokartnya. Jadi lumayan untuk kita menambah HP Commandernya. Kalau menang terus lumayan kita bisa dapat. Kalau misal 3 kali menang aja kita bisa dapat 9. Yang penting jangan kalah aja. Kalau baik kalah ya tetap bocor juga itu darahnya. Selama ronde creep ini saya sudah mulai memindahkan item-item yang tadinya ada di Melissa atau di Claude. Kita pindahkan ke Link untuk segera setelah ini kita transisi. Karena saya bukan orang yang face hand, jadi kita pindahkan di tengah pertarungan aja karena nggak berefek juga. Dan mulai kita keluarkan semua hero yang tidak cocok dengan sinerginya Link, dan kita masukkan yang sinerginya sama kayak Dragon Altar, Swordman, sama Astro yang kita dapat dari Magic Crystal tadi. Walaupun di sini kita masih masukin Tamus karena untuk menjadi tambahan damage saja dan tambahan badan di depan, biar bisa mukul-mukul mengurangi hero lawan. Kalau misalnya kita kalah dan kekurangan HP, nggak terlalu banyak yang berkurang. Walaupun di sini Linknya masih bagus, memberikan damage yang cukup menyakitkan. Walaupun swordman-nya masih 2. If you need a new spirit animal. Sebenarnya pengen saya langsung nyalakan Swordman 4 dibanding Dragon Altar yang 4, cuma karena hero-nya belum muncul, hero bintang, hero Swordman-nya kayak join Hellcard, jadi ya nanti dulu aja Dragon Altar dulu. Nah, sini tuh lawan Kangkung salah satu sinergi yang keras karena punya physical defense dan magic defense. Walaupun darah mereka terbagi, itu salah satu kerugiannya. Sudah di sini Linknya digebuk 4 orang, untung ada immortal dan set, mampus 1 kali. Itulah salah satu kerugian dari sinergi Kangkung atau Natur, karena mereka berbagi HP. Jadi kalau yang dipukul satu di depan bisa rasa semuanya gitu. Let's show them the power of the Zodiac.
Fate box selanjutnya prioritasnya masih sama. Kalau dapat magic crystal kita ambil, kalau enggak item atau hero, atau bisa kapasitas juga sebenarnya. Di sini saya lebih pilih magic crystal defender untungnya karena masih ada hubungannya dengan si Minotaur. Jadi basic kita kasih ke hero lainnya untuk menambah-nambah aja. Karena itemnya tadi kurang bagus juga kelihatannya. Dan kita nggak dapat kapasitas untuk menambah kapasitas. Di sini kita ganti Lunox dengan Martis. Pertama rencananya mau ganti si Zack. Cuma Zack bisa memberi keuntungan lebih dibanding Martis, walaupun secara harga mereka lebih murah Zack. Tapi Zack bisa memberikan farmingan lewat sinergi summoner dengan Sun-nya. Jadi kita nggak perlu lagi Martisnya karena Astro juga udah nyala. Coordinates set. The weak crumble beneath my strength. Time for action. Escape is futile. Escape is futile. Watch out! Don't go away! Our game isn't over! Selanjutnya ronde creep. Nah ini musuh yang kemungkinan akan sangat kuat, Mr. Simple, karena HP-nya yang masih sangat tinggi. Linknya udah mulai keluar. Ini rencananya mau saya beli Karinanya, cuma karena nanti bisa interestnya terganggu, jadi kita tinggal dulu aja. Di sini bisa dilihat efek dari healing fountain-nya. Yang tadinya kita ketika ambil Go-Kart Healing Fountain, HP kita masih di angka 30-an. Sekarang sudah sampai ke 50. Jadi ada peningkatan ya 18 sampai 20-an lah. Itu udah lumayan banget itu. I chose to walk this path alone. No one escapes my hunt. Don't move! Aiming my spears at you!
get cold feet now. Coordinates set. Di sini Joy dan Hellcard-nya masih saya simpan karena rencananya akan saya masukkan kalau bisa nanti. Kalau bisa tambah kapasitas. Dan kenapa saya simpan? Karena kalau levelnya sudah semakin tinggi semakin susah tuh muncul hero-hero harga 1 dan harga 2. Jadi mending kita simpan aja walaupun cuma bintang 1. Tapi setidaknya untuk menyalakan sinerginya tetap penuh gitu dengan memasukkan semua hero yang ada. Let the wind guide me. This battle will be glorious. Sudah muncul nih si linknya. Kita ambil, roll lagi, dan jadilah link bintang 3, 4 Swordman, 6 Astro, dan 2 Dragon Altar. Set, langsung hilang semuanya dengan kekuatan link bintang 3. Set, langsung bersih. Sangat menyakitkan hero link bintang 3. Nah, selanjutnya Fatbox. Kita ambil kapasitas karena sudah tidak ada yang bisa menunjang. Kita ambil kapasitas saja untuk menyalakan 6 Swordman-nya dengan mengeluarkan si Sun-nya. Kita masukkan Joy, lalu kita masukkan Hellcard, dan jadi deh 6 Swordman, 6 Astro, dan 2 Defender, yang Defendernya kita kasih ke si Nolan yang bintang 3 juga. Kita lihat dari sudut pandang lawannya, sudah 8 sinergi dengan Vonitisnya full, cuma Gatotnya belum jadi, dan hero-hero harga 4 juga belum jadi. Jadi Link sama Nolan masih bisa beraksi. Oke, di sini bisa dilihat kalau saya mengambil Gatotnya supaya Gatotnya tidak jadi kita ambilin aja, kan stoknya cuma 9 ya, jadi ada kemungkinan cuma 8 sisanya, kecuali kalau dia bisa dapat clone dan rollingnya bagus, rollingnya lagi wangi, jadi bisa jadi. Tapi kalau tidak ya susah, karena kita sudah berusaha untuk mendelay agar si Gatotnya tidak jadi. Sebenarnya saya juga mulai bingung nih mau ngapain, karena kalau mau naikin hero yang lain sudah tidak ada uangnya. Mentok-mentok ya paling jadi bintang 2 kayak si Hellcard, Joy, atau si Mino, dan hero-hero yang masih bintang 1. I'd do anything for my sister. Anything.
Di sini waktu saya lihat Gatot, pemberitahuan Gatot bintang 2, langsung saya cek dan ternyata dia dapat klon. Jadi dia tinggal butuh 2 Gatot aja untuk menjadikan Gatotnya bintang 3. Walaupun sangat kemungkinannya kecil ya, cuma masih tetap ada. Dan saya ambil Melisanya karena kemungkinan Melisa juga bisa jadi. Jadi kita ambil aja. Dan duitnya sudah kita pakai untuk upslot, jadi udah nggak bisa upslot lagi nih. Kita masukkan Sun untuk menyalakan Dragon Altarnya agar ada tambahan damage untuk si Link-nya. This can't dodge them both. Nah, karena muncul pemberitahuan Gatot bintang 2, berarti selanjutnya bintang 3. Jadi kita akan melawan hero harga 5 bintang 3 dengan sinergi yang nyala, bukan modelan Tars yang tidak pakai sinergi. Jadi sangat kuat untuk si Gatot itu sendiri. Kita bisa lihat pertandingannya, 1 kali geprek bisa dilihat sakitnya bagaimana. Dan kita akhirnya kalah. Ini mulai panik sebenarnya saya ini pertandingan ini, karena melawan hero harga 5 bintang 3. Bahkan biasanya kita lawan Tars saja yang tanpa sinergi aja sudah sakit banget, sudah susah untuk menang. Apalagi dengan sinergi yang nyala, Fonetis, terus Bruisernya walaupun nggak semua, sama Magic Crystal Astronya juga nyala juga kan. Nah ini bisa dilihat nih, nyala 8. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah timing yang tepat dari si Link-nya itu sendiri. Dan sebenarnya di sini dibantu dengan ada immortalnya juga dan lompatan yang bagus dari Link. Sini bisa dilihat nih, dia ngelompat pas banget di atasnya Gatot dan Gatotnya yang mati duluan. Itu kalau bukan Gatot yang mati, kalah saya. Cuma karena Gatot yang mati, maka kita berhasil memenangkan pertandingan melawan Gatot bintang 3. Sebenarnya di sini kalau analisis gembel saya, analisis ecek-ecek, kenapa Link dan Nolannya bisa menang lawan Gatot bintang 3 yang sinerginya nyala? Karena menurut saya karena Link-nya full sinergi sebenarnya sih. Si dapat Swordman-nya 6, lalu Astronya 6, sama lumayan dapat Dragon Altar-nya 2. Dan ada bantuan dari si Nolan juga, walaupun kecil juga hitungannya. Nah, Gatotnya kenapa bisa kalah? Mungkin karena timing juga, cuma karena menurut saya juga karena Bruisernya mungkin tidak nyala penuh. Ya kalau setidaknya 4 lah. Di sini malah Moniannya nyala 4 dan dia kan dapat Magic Crystal Astro. Tapi karena Astronya cuma 2 juga, jadi efek dari Magic Crystal Astronya nggak terlalu berefek ke Gatotnya. Kalau misalnya dikasih 4, Astronya itu mungkin bisa lebih bagus dan lebih menyakitkan dibanding dengan Moniannya, karena Moniannya nggak ada sangkut pautnya dengan si Gatotnya. Walaupun Fonetisnya tetap nyala, cuma menurut saya itu. Dan satu lagi, kalau misalnya hero harga 4-nya bisa jadi bintang 3, entah Tamus, Terizla, Melisa atau Gwyn, itu bisa kemungkinan saya kalah lebih tinggi lagi, karena damage-nya lebih sakit lagi gitu kan.
Cuma karena nggak berhasil, jadi kemungkinan saya menang menjadi lebih tinggi gitu. Efek si Link lompatnya bagus saja. Dan sini bisa lihat saya pakai Immortal, War X sama Hasclaw. Dan dapat tambahan kekuatan dari Magic Crystal Astro. Itu luar biasa sekali tambahan kekuatannya. Nah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton dan tunggu video-video saya selanjutnya. Bye.